Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin ni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Sekarang dibuka kitabnya halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi wal wadudi wa hadhihi karam la hadudi syai'un nazartani ta'ala wa ila Ahmad Mutahhir bin Abdurrahman al-Maki. Al-Fatihah. Dibuka kitabnya halaman 3, kitab Awamil. Dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi konsyarroha qauman linawi qadrihi wa farroha. Summa sholatu ba'du wassalamu ala rasulin dinuhul islamu Muhammadin wa alihi wa sahbihi masurifan ummatuhu linasrihi wa ba'du falam annahu lamang jalat
awamilul jurjani finataradat terjamahal Abdul Faqiru Ahmad Toharullahu rahimulil abad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah allazi hiyazat qad syarroha kang temen-temen buka sofo allazi kauman ing piro-piro atine kaum linahwi qadrihi marang arah-arahe pangkate Allah wa farroha lan bungah sopo allazi summa sholatu nuli utawi tambahe rahmat takdim ba'du ing dalam sawise hamdulillah wassalamu lan keselamatan ala rasulin iku muga tetep ing atase wong kang den utus. Siapa orang yang diutus? Dinuhul Islamu kang utawi agamane Rasul. Agamane Rasul itu al-Islamu iku Islam. Siapa yang diutus? Muhammadin. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyebarkan agama Islam. Terus siapa lagi? Wa alihi wa sahbihi ma surrifat ummatuhu linasrihi. Wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad. Wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad masurrifat selagine ditanjaake ummatuhu sapa umate Muhammad linasrihi marang nulungi ing Nabi Muhammad wa ba'du lan ing dalem sawise basmalah ila akhirih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi itu ila akhirih sampai alhamdulillahilladzi qad syaraha qauman linahwi qadrihi wa farroha itu ila akhirnya sampai situ. Fa'lam mangka ngerti sira annahu ing satemene kelakuan lamma angjalat iku nalikane pertela awamilul jurzani opo risalah awamil karangane Imam Jurjani fina ing dalam kita bina ing dalam kita mensyarakan Jawa torrodat hale kelaku opo awamilul jurjani tarjamaha mangka menterjemahkan atau bulang balik bahasa ya membalikkan bahasa Al-abdu sopo kaula al-faqiru kang banget hajate Ahmad ya Ahmad Mutahhir Toharahu
muga-muga nuciake ing Ahmad. Ar-Rahimu Allahu sapa Gusti Allah Ar-Rahimu kang welas marang selawase. Ar-Rahimu kang welas dil abad marang selawase. Jadi kitab ini dikarang, kitab Awamil ini dikarang oleh Ahmad, ya, oleh Ahmad, diterjemahkan oleh Ahmad Mutahhir, dikarangnya oleh Syekh Abdul Qahar Al-Jurjani, dikarangnya oleh Syekh Abdul Qahar Al-Jurjani, yang menerjemahkannya sama Ahmad Mutahhir bin Abdurrahman dari Meranggen, ya, Semarang, asli dari Semarang. Tujuan ini mengajar kitab, menerangkan kitab Awamil, tujuannya untuk mengetahui, ya, ini ilmunya ilmu nahu, ilmu alat untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Misalkan dari ilmu fikih, kalau nggak bisa, kalau ini kan nggak ada harokat-harokatnya, ini bisa dibaca alhamdu, bisa dibaca alhamda. Kok bisa dibaca alhamdu? Karena apa? Itu ilmu alat seperti itu. Harus tahu alasannya, harus ada hukum-hukum tersendiri. Ini hukumnya alhamdu kok bisa dibaca doma alhamdu. Ini ya, alhamdu kok bisa dibaca alhamdu. Kenapa? Karena di situ dilihat dari kitabnya alhamdu utawi. Di sini utawi. Utawi. Setelah utawi, ya, ada lagi. Maka yang tadinya asalnya hamada. Hamada. Ini enggak ada alnya. Kok bisa ada alnya, Pak? Kenapa? Kalau hamada ini termasuk kalimatnya kalimat fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya fi'il madi. Hamada. Hamada yuhammidu tahmidun. Fahuwa muhammidun. Hamada ini kalimat fi'il. Kok bisa kalimatkan ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Ada 3. Bagaimana kau tahu ini kalimat isim? Ya. Hamada ini tahu kalimat fi'il. Kenapa? Ciri gampangnya kalau kalimat fi'il itu awal dan akhir dibaca fathah. Ini awal dan akhir. Ciri gampangnya. Ini tujuan ngaji Awamil. Ya, ini kembalinya ke sini, ke alatnya. Biar tahu harokatnya, biar tahu maknanya. Maknanya apa kok bisa menjadi utawi? Biasa kalau mana itu dibantu sama kamus bahasa Arab. Walaupun pakai kamus tapi belum tahu ini bahwa ini kalimat isim atau fi'il atau huruf. Belum tahu artinya juga. Itu sangat membantu, kamus bahasa Arab itu sangat membantu banget untuk mengetahui maknanya atau artinya atau terjemahnya. Ini kan terjemah pakai bahasa Jawa. Ahmad Mutahhir itu menerjemahkan karena belum tahu artinya. Kalau hamada itu kalimat fi'il, maknanya terpuji. Di sini sekabehane puji, ya. Jadi hamada ini kalimat fi'il, awal dan akhir ini dibacanya fathah. Kok bisa ada alnya, ya, menjadi isim?
ciri-ciri isim nih. Udah tahu ya, udah paham ya? Kalau fi'il kan ini ciri-cirinya. Pak belum tahu harokatnya, tadinya belum tahu. Ya mengikuti apa dulu? Kalau fi'il madi kan awal dan akhir, ya awal dan akhir. Ini kalimat fi'il. Fafi'il ini harus tahu dulu 3 huruf mengikuti wazan fa'ala. Ini mengikuti wazan fa'ala. Ini fa'ala sama. Ini kok bisa tahu harokatnya yang tadinya nggak tahu ini harokatnya. Ini fa'ala ini udah mengikuti wazan fa'ala. Kalau dari ilmu awamil ini harus ada mentasrifkan. Kalau dari jurmiyah nggak ada mentasrifkan. Jadi belum tahu bahwa ini kalimat apa, ya belum tahu. Hammada kalau fi'il madi, ya mengikuti wazan fa'ala. Ini kan 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 3 huruf ya. 3 huruf. Hammada yuhamidu, fa'ala yufa'ilu. Itu mengikuti wazan fa'ala. Berarti fa'ala kan harokatnya fathah semua ya. Ini fathah, fathah, fathah. Ini fathah semua dari mengikuti wazan fa'ala. Terus kembali ke alhamdu. Kan ini harokat fathah semua ya. Alhamdu. Kok dibacanya doma? Ya. Bacanya doma. Ini berkaitannya dengan arti. Baca doma ini artinya utawi. Utawi. Ini berkaitannya dengan arti. Doma ini berkaitannya dengan arti. Alhamdu. Ini kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim. Kau tahu kalimat isim? Isim ciri-cirinya, kebiasaannya kalimat isim itu ciri-cirinya berupa al. Ini berupa ada alnya. Itu gampang, ciri gampangnya ada al. Banyak ciri-ciri kalimat isim itu banyak. Cuma yang paling gampang ada alnya. Isim dibagi banyak ya. Isim itu ada isim ma'rifat, ada isim nakiro, ada isim masdar. Itu banyak, ada isim isyarah. Ini termasuk, isim itu termasuk kata benda. Artinya isim itu kata benda. Meja itu benda. Berarti kalau jadikan isim bisa ini kan Ahmad itu berupa nama. Berarti bisa dijadikan kalimat isim dengan syarat harus ada alnya. Dikasih al, ini di al. Isim di awal kalimat, ini kan nggak ada lagi di awal kalimatnya nggak ada min, misalkan nggak ada. Berarti ini di awal kalimat. Alhamdu. Alhamdu ini isim ma'rifat di awal kalimat menjadi utawi, artinya utawi. Kalau isim ini namanya isim ma'rifat, bukan isim nakiro. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi utawi. Utawi hukumnya ropa. Ropa itu sama dengan doma. Ini sama dengan doma. Makanya diganti yang tadinya fathah, karena ada utawi maka dibacanya doma. Itu pengupasannya alhamdu. Ya, di awal kalimat. Kalau ini ditanwin, misalkan ditanwin, ini nggak boleh di al. Al sama tanwin itu bermusuhan, nggak boleh bareng. Hamdun. Ini bisa hamdun, bisa hamda, bisa hamidah ya. Ini yang paling benar hamdun. Kalau hamdun misalkan ini nggak boleh di al ya, nggak boleh ada alnya. Karena tanwin sama al itu bermusuhan, walaupun itu ciri-cirinya sama isim. Tapi kalau di tanwin ya tanwin, kalau ada al ya al aja. Itu ya salah satunya. Itu ciri-cirinya alhamdu.
Du ini domah karena ada utawi. Ini karena ada utawi ini ya. Pengaruhnya kok bisa dibaca alhamdu yang tadinya fathah. Yang tadinya fathah. Hamada yuhamidu, ayo bareng-bareng. Hamada hamidu tahmidun. Bareng-bareng. Hamada yuhamidu tahmidun. Fahuwa wahuwa wadaka hamid la tuhamid. Berarti ini tasrifnya mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala yufailu taf'ilun. Fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il la tufa'il. Jadi ini mengikuti wazan fa'ala ya. Hamada itu sama dengan wajan fa'ala. Bukan wajan buat masak ya, wajan fa'ala. Ini wazan fa'ala. Jadi mengikuti, maksudnya mengikuti wazan fa'ala. Kalau dari ilmu tasrifnya. Ini pengenalan. Kalau ada yang nanya, misalkan ini dari kitab Gundul, bacanya kan susah, nggak ada harokatnya. Itu cari dulu kalimatnya apa ya, kalimatnya apa dulu. Itu ada 3 kalimat. Kalimat itu dibagi menjadi 3 kalimat, fi'il, isim, huruf. Kalau isim ya, kalau isim itu berupa al atau tanwin, cirinya itu 2, gampangnya. Kalau fi'il, pokoknya kalau fi'il itu mengikuti wazan fa'ala. 3 huruf, kalau 3 huruf berarti fi'ilnya fi'il madi. Kalau fi'il mudhari ada tambahannya. Banyak ya, ada fi'il mudhari, fi'il amar. Tuh kalau 3 huruf mengikuti wazan fa'ala udah pasti itu kalimatnya kalimat fi'il. Terus kalimat isim yang berupa tanwin sama al. Terus ciri-ciri kalimat huruf apa Pak? Kalimat huruf itu biasanya ya belum belum digabungin sama huruf-huruf yang lain, itu kalimat huruf. Min atau ala. Min, ala ini juga termasuk kalimat huruf. Pak, ini kan ada 2 huruf, kok kalimat huruf? Ini ada tersendiri, hukum tersendiri. Min itu kalau di kitab yang lain, min itu termasuk kalimatnya kalimat huruf. Pengenalan kalimat. Min sama ala sama ila itu kalimatnya kalimat huruf. Tuh ciri-cirinya isim fi'il huruf. Ditulis di buku, cuma biar nggak lupa ditulis di buku. Kalimat itu dibagi menjadi 3 bagian. Tulis di buku. Kalimat dibagi menjadi 3 bagian. Bukunya dikhususkan ya, kalau bisa bukunya sendiri khusus untuk pelajaran awamil. Ntar Bapak akan koreksi. Kalau ada yang masih nyampur, mungkin ntar ada hukuman ya. Pokoknya bukunya dikhususkan jangan nyampur sama yang lain. Harus khusus, ada khusus kitab untuk awamil ya bukunya. Kalimat huruf itu dibagi menjadi 3 bagian, ditulis. Kalimat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim. Yang pertama kalimat isim. Yang kedua
kalimat fi'il. Yang ketiga kalimat huruf. Yang kedua kalimat fi'il. Yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Isim, fi'il, huruf. Kalimat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'il. Yang ketiga kalimat huruf. Kalau ilmu alat itu ya biar tahu harokat, yang penting harokatnya ya, harokatnya ini yang diutamakan, yang bisa baca itu harokat. Biar tahu cara membacanya sama artinya. Harokatnya kalau misalnya di kitab gundul ya, kitab gundul nggak ada harokatnya. Bagaimana cara membacanya yang benar? Kan ilmu alat seperti itu ya. Kalau bangunan, kalau nggak ada alat-alat mungkin nggak bisa jadi. Terus Al-Quran juga kalau belum punya ilmu alat mungkin nggak tahu artinya. Kalau udah tahu alatnya ya mungkin bisa tahu arti isi kandungan Al-Quran. Terus kitab-kitab yang lain, kitab hadis, fikih, itu sama. Bahasa Arab juga sama. Bahasa Arab itu kan ada ilmu alatnya. Kalau belum tahu ilmu alatnya, mungkin bahasa Arab juga bingung. Ya. Ini ilmu alat ini sangat penting, harus diperhatikan. Tujuannya untuk mengetahui kandungan-kandungan isi dalam ya dalamnya ya isi dalamnya kitab-kitab yang lain. Pokoknya Al-Quran juga insya Allah bisa tahu dalam isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah ini kalimat isim. Isimnya isim makrifat, di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada itu sama dengan utawi. Ini setelah utawi, ya, ini setelah utawi, utawi sekabehane puji. Karena hamada itu artinya terpuji, ya, atau memuji. Memuji ke siapa? Kan ada yang ditanyakan. Memuji ke siapa? Itu ada yang dipuji. Ke siapa? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ini alhamdulillahi sama. Alhamdulillahi ini di sini dimanakan lillahi iku kagungane Gusti Allah. Jadi yang dimananya alhamdulillah setelah utawi pasti membutuhkan khobar, iku sama dengan iku. Ini sama dengan iku. Sama dengan iku. Pokoknya setelah utawi pasti ada ikunya. Ini maknanya iku kagungane Gusti Allah. Tuh yang Bapak paham seperti itu. Alhamdulillahi. Setelah utawi pasti ada ikunya. Pasti ada ikunya. Tuh yang ditanyakan kok bisa dibaca
kasroh. Kasroh ini ya, ini kasroh yang di bawah. Fathah, doma, kasroh, sukun. Ini yang ditanyakan, alhamdulillahi kok bisa dibacanya kasroh, kenapa Pak? Ya. Ini termasuk kalimat isim, ini isim. Gabungan dua kalimat isim maka menjadi mudhof ilaih. Ini mudhof ilaihnya, kalau mudhof ilaih itu hukumnya kasroh. Ini ntar ada di pelajaran. Cuma ini pengenalan ya. Bapak akan mengupas artinya ini, harokat-harokatnya ini akan dikupas. Pak, Allahu bisa ditasrif enggak? Enggak bisa. Allah itu cuma satu, enggak bisa ditasrif. Kalau enggak Allahu ya Allahi atau Allaha. Tuh, tergantung dari kalimatnya yang di depan. Kalau ini bukan isim, ininya ininya berarti bukan kalimat isim lagi bisa. Kalau isim berarti itu susunan idofah. Idofah itu dua gabungan kalimat isim. Seperti ada yang tanyakan, yang nggak paham apa? Coba, nggak apa-apa nanya, nggak usah malu. Kenapa kok bisa dibaca doma? Kenapa kok bisa dibaca alhamdu? Kok bisa lillahi? Kenapa gitu? Contoh dari Bapak seperti itu. Coba yang nggak paham di mananya, yang nggak paham di sebelah mananya, yang nggak paham. Cara mengetahui arti itu dari kamus. Bapak dulu waktu di pesantren itu dari kamus, artinya itu lihat dari kamus. Tapi yang terutama itu kalimatnya dulu ya. Kalimatnya dulu itu kalimat apa dulu? Kalau bawah itu kalimat fi'il, gampang nyari dari kamusnya. Artinya ada di kamus, itu terjemahannya ada di kamus. Alhamdulillahilladzi qad syarraha qauman linahwi qadrihi wa farroha. Alladzi hiyadzat qad syarraha. Kang teman-teman buka sopo alladzi. Ini qad syarraha itu menjadi Kang, ini utawi ya, isim ma'rifat. Semua kalau isim ma'rifat, kalau di awal kalimat, ini kan di awal kalimat, maka wajib dibaca utawi artinya. Utawi itu artinya ya atau. Ya, itu utawi sekabehane puji semuanya kagungannya hanya milik Allah, kagungannya Gusti Allah. Qad syarraha qauman linahwi qadrihi wa farroha. Summa sholatu ba'du wassalamu ala rasulid dinuhul islamu. Itu Pembukaan pertama untuk mengetahui arti kandungan di dalam lafaz ini ya, di dalam lafaz alhamdulillah. Mungkin kalau baca ada yang pernah ngaji di rumah, ngaji kitab di MD? Di masjid ngaji apa kitab? Kitab apa?
Ini belajarnya kita pakai Jawa, pakai Sunda. Artinya berarti ngerti nggak kalau bahasa Jawa? Pada ngerti nggak? Ada yang ngerti, ada yang enggak ya? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Waktu dulu Bapak juga sama sekali nggak ngerti. Walaupun tetanggaannya Pak Buaran itu kan Jawa ya, tapi nggak ngerti Sunda. Terus pindah ke Pondok itu baru tahu, oh iya bahasa Jawanya seperti ini. Tuh ngertinya di situ. Ini yang pokoknya kalau kitab Awamil itu ya, ini tahu isi-isi dalam kandungan 8 ini, termasuk alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu bacaannya ya, pegonnya. Kadang kan nggak bisa baca pegonnya ini, pegon ini ya Jawa. Terjemah, pegon itu terjemah bahasa Jawa. Pak, boleh enggak disundakan? Boleh. Kalau bisa disundakan, kalau ngerti itu disundakan. Belajar ilmu alat Bapak dulu enggak cepat, menangkapnya itu enggak cepat. Belajar ilmu alat Bapak dulu lama. Setahun itu belum bisa paham ilmu alat. Pas waktu pindah ke pondok yang lain, alhamdulillah Bapak 3 bulan, 6 bulan bisa diwisuda. Ya, bisa diwisuda ilmu alat sama Abah Yai. Ya, Abah Yai di Jepara itu. Khusus Bapak belajarnya khusus alat aja, kitab alat. Kitab alat itu setahun 2 tahun itu gak bisa paham. Agak lama. Insya Allah akan Bapak detailkan diterapkan dari kitab dari Jawa ya. Dari Jawa Tengah, Bapak akan menerapkan, insya Allah cepat menangkapnya. Bapak mengkolaborasikan sama kitab yang di sana, tapi tujuannya sama. Biar cepat, soalnya kalau di sini semua, ya kalau dari kitab di sini semua, lama nangkepnya. Gitu. Insya Allah ya, tapi Mama tujuannya sama ke kitab ini juga ya. Ini seperti ini. Alhamdulillahi. Ini ciri-ciri dari kalimat isim. Lillahi juga kalimat isim. Gabungan 2 isim maka menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya kasroh. Ini maka dibaca kasroh. Kalau ilmu alat itu tentang harokat. Harokatnya bisa dirubah-rubah. Bahasa Arab itu kalau harokatnya rubah, kebiasaannya maknanya juga bisa berubah lagi, bisa berubah lagi. Ya, kalau bahasa Arab, makanya harus hati-hati cari memanainya, harus hati-hati. Ditambah 1 huruf juga beda artinya. Dibaca harokatnya beda juga, bisa beda dengan artinya lagi. Lafadznya sih sama ya seperti itu. Cuma harokatnya kalau beda ya beda lagi kalau bahasa Arab. Seperti itu. Makanya harus tahu hukum-hukumnya. Kok bisa dibaca doma, kok bisa dibaca kasroh, kok bisa dibaca fathah. Harus tahu hukum-hukumnya, harus detail ya, diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Ini utawi. Kalau cari dari arti itu, karena kebiasaan sering memanai kitab dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz itu, jadi paham. Udah ada di sini, udah ada di otak. Oh ini artinya ini, alhamdulillah, artinya utawi. Tuh biasanya udah terbiasa, berarti udah enak memanainya. Tuh kalau udah sering mendengarkan seperti itu. Kalau ini ya
harokat itu beda lagi, enggak diperhatikan. Kalau harokat orang itu enggak diperhatikan karena ada di ilmu awamil. Ada di ilmu awamil, ada di ilmu jurmiyah, ada di ilmu amriti, ada di ilmu alfiyah. Itu ada di situ. Bisa tahu hukum-hukum kandungan dalam lafaz ini ya, ada di kitab itu. Ini cuma dasar ya, awamil itu cuma dasar. Kalau dari sekolah umumnya itu dari PAUD dulu. Ini masih PAUD. Kalau di pesantren itu berarti kitab paling dasarnya kitab awamil. Kalau ilmu alatnya itu awamil. Kalau udah tingkat 1 berarti udah naik ke jurmiyah. Jurmiyah naik ke imriti. Imriti naik ke alfiyah. Itu susunannya ilmu alat. Alfiyah ada lagi ya kitabnya. Tuh kalau dari umumnya ya berarti PAUD, TK, SD, ya. Terus SMP atau MTS, SMA, kuliah. Kuliah itu kalau dari bahasa Arab, kebanyakannya alatnya itu mengambil dari kitab Jurmiyah. Kalau di sini udah memahami kitab Jurmiyah, insya Allah ntar kuliah juga enak. Jadi pelajaran bahasa Arab ya itu pelajarannya dari ilmu tasrif, hukum-hukumnya ilmu jurmiyah, yaitu terangkan ya seperti itu kalau di kuliah. Ya pernah Bapak ngobrol sama orang-orang sekolah yang di kuliahan itu ilmu jurmiyah ya, itu pelajarannya kalau bahasa Arab ya di situ di jurmiyah, pakainya kitab jurmiyah. Kitab alfiyah itu sangat tinggi banget. Udah kalau memahami kitab alfiyah, insya Allah yang lain juga bisa memahami semua dalam kitab kandungan kitab ada kumpul di alfiyah semua. Udah paham alfiyah, udah enak, ya enak. Maka ini dasar dulu, awamil dulu dari dasar. Jadi kalau belum mempunyai dasar, mungkin ilmu yang ke atasnya itu mungkin akan kesusahan ya. Kalau bayi langsung makan nasi juga mungkin nggak bisa ya, begitu nggak masuk ke otak. Jadi didasari dulu sama kitab awamil. Awamil itu ada yang beda, banyak versinya ya. Awamil juga kitabnya banyak versinya. Tapi insya Allah ini gampang ya ini. Tapi Bapak akan Kolarobasi. Susah ngomongnya. Jadi akan membandingkan sama kitab-kitab yang di sana ya. Kitab-kitab yang di Jawa, di Jepara. Jadi biar cepat memahami. Soalnya kalau di sini semua mungkin susah menangkapnya, susah menangkap kitab yang ada di kandungan ini. Cuma Bapak tujuannya sama ya. Sekarang dibaca ya bareng-bareng, ngikutin Bapak ya. Ngikutin Bapak baca sama maknanya. Sama maknanya. Dilihat kitabnya, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah allazi
hiya zat qad syarraha kang teman-teman buka sopo allazi kauman ing piro-piro atine kaum linahwi qadrihi marang arah-arahe pangkate Allah wa farroha lan bunga sopo allazi summa sholatu nuli utawi tambahe rahmat takdim ba'du ing dalam sawise hamdulillah wassalamu lan keselamatan ala rasulin iku muga tetep ing atase wong kang den utus dinuhu kang utawi agamane rasul al islamu iku Islam Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad ma surrifat selagine ditanjaake ummatuhu sapa umate Nabi Muhammad linasrihi maring nulungi ing Nabi Muhammad wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah ila akhirih fa'lam mangka ngerti ya sira annahu ing satemene kelakuan lamma angjalat iku nalikane pertela awamilu apa risalah awamil al-Jurjani karangane Imam Jurjani fina ing dalam kita syarahi Jawa terrodat ale kelaku opo awamilul Jurjani tarjamaha maka terjemah ha ing awamilul Jurjani al abdu sapa kaula al faqiru kang banget hajate ing rahmate Allah Ahmad
Ya Ahmad Mutahhir taharahu muga-muga nuciake ing Ahmad Mutahhir Allahu sapa Gusti Allah Ar-Rahimu kang welas lil abad marang selawase. Sekarang dinadomkan sampai lil abad. Bareng-bareng baca alhamdulillah. Bebas lagunya bebas. Mbak. Habis itu langsung berdoa. Yo bareng-bareng dinadomkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi konsarroha qauman linawi qadrihi wa farroha summa sholatu ba'du wassalamu ala rasulin dinul islamu Muhammadin wa alihi wa sahbihi masurifat ummatuhu linasri wa ba'du falam anna ulamang jalat awamilul jurjani fina tarronat tarjamahal amdol fakiru ahmad toharahu lahu rahimulil abad. Sadaqallahul adzim. Langsung berdoa wal asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.